Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi biokimia dengan materi metabolisme lipid dengan dosen pengampu Ibu Leni Legasari, MPD. Di sini saya sebagai moderator, saya Pika Prakasi. Ada rekan-rekan saya Arlin Ramasari, Almar Ratu Soleha, Rosela Amalia, dan Delia Vera Ramadini sebagai pemateri. Untuk pemateri metabolisme lipid yang pertama akan disampaikan oleh Delia Vera Ramadini. Kepadanya kami persilakan. Metabolisme lipid. Lipid adalah salah satu kelas molekul biologis berukuran besar yang tidak mencakup polimer sejati, yang biasanya tidak cukup besar untuk dianggap sebagai makromolekul. Lipid dalam makanan berbentuk TG, sterol membran fosfolipid. Fungsi lemak atau lipid yaitu untuk melindungi organ-organ tubuh tertentu dari kesukaran akibat benturan atau goncangan, yang dimana salah satu bahan makanan yang mengandung vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Jenis-jenis lemak: 1. Ada asam lemak, yang dimana terdiri dari asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh. 2. Gliserida, terdiri atas gliserid, netral, dan fosfoliserida. 3. Lipid kompleks, terdiri dari lipoprotein dan glikolipid. 4. Non-gliserida, terdiri dari sphingolipid, steroid. Lalu fungsi lipid sebagai penyusun struktur membran sel, berperan sebagai barir untuk sel mengatur aliran material. 2. Sebagai cadangan energi, di mana lipid disimpan sebagai jaringan adiposa. 3. Sebagai hormon vitamin, di mana hormon mengatur komunikasi antara sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya Arlin Ramasari. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai metabolisme lipid. Itu terbagi menjadi yang pertama itu degradasi lipid, yang dimana adalah oksidasi asam lemak. Itu akan membahas mengenai pencernaan, penyerapan, dan transfer lemak. Yang kedua yaitu mengenai beta oksidasi asam lemak. Materi yang selanjutnya itu mengenai biosintesis lipid, yang dimana terdiri dari biosintesis asam lemak, biosintesis triasilgliserol, biosintesis fosfolipid, dan biosintesis kolesterol dan steroid. Yang pertama yaitu biosintesis trigliserida. Dengan ciri-ciri yang pertama yaitu pembentukan gliserofosfat dari gliserol yang berlangsung di dalam hati dan ginjal. Yang kedua yaitu pembentukan gliserofosfat dari hidroksi asetam fosfat yang berlangsung dalam mukosa usus serta dalam jaringan adiposa. Yang ketiga yaitu gliserofosfat yang telah terbentuk bereaksi dengan 2 mol asil koenzim A membentuk suatu asam fosfatidat. Yang keempat yaitu terjadi reaksi hidrolisis asam fosfatidat dengan fosfatase sebagai katalis dan menghasilkan suatu digliserida. Yang kelima yaitu asilasi terhadap digliserida ini merupakan tahap akhir karena molekul asil koenzim A akan terikat pada atom C nomor 3 sehingga terbentuk trigliserida. Selanjutnya itu mengenai biosintesis fosfolipid. Yang pertama, digliserida bereaksi dengan sitin difosfat dan kolin, yang dimana akan menghasilkan fosfatidilkolin. Yang kedua yaitu digliserida juga bereaksi dengan sitin difosfat dan etanollamina, yang dimana akan menghasilkan fosfatidiletanolamina. Yang ketiga yaitu fosfatidiletanolamina dapat juga terbentuk dari fosfatidiliserin dengan reaksi dekarboksilasi. Yang keempat yaitu sebaliknya, fosfatidilserin dapat terbentuk dari fosfatidilethanolamina dengan serin. Dalam reaksi ini terjadi pergantian gugus serin. Selanjutnya diteruskan Rosela
dan dimetilpirofosfat. Selanjutnya, isobat dan pirofosfat dan dimetilpirofosfat bereaksi membentuk kolesterol. Pembentukan ini melalui beberapa reaksi, yaitu geranil pirofosfat skualen dan lanosterol. Selanjutnya, fase metabolisme lemak. Yang pertama, beta oksidasi, yang kedua siklus Krebs, yang ketiga fosforilasi oksidatif. Beta oksidasi asam lemak terjadi di mitokondria. Sebelum dioksidasi, isotop asam lemak diaktifkan terlebih dahulu menjadi hasil KOA. Asam lemak plus KOA plus ATP menjadi hasil KOA plus AMP plus PPC. Kemudian hasil KOA ditransform masuk ke matriks mitokondria dalam bentuk perikatan dengan karnitin. Di dalam matriks karnitin dilepas dan terbentuk hasil KOA lagi. Pada oksidan, tiap kali dua atom C dibebaskan dalam bentuk asetil KOA dimulai dari ujung karbosil menjadi dihasilkan NADN dan FADH2. Oksidan terjadi pada asam C. Atom C beta, atom C ketiga dari ujung karboksil disebut beta oksidasi. Materi selanjutnya disampaikan oleh Amnarati Soleha. B. Oksidasi. Setelah memasuki sel, Fa masuk ke matriks mitokondria, kemudian didegradasi lebih lanjut. Fa diaktifasi dengan enzim fatty acyl, CoA ligase atau acyl CoA sintase. Enzim ini spesifik untuk tiap jenis asam lemak. Untuk masuk ke dalam matriks mitokondria, asam lemak yang sudah diaktifasi memerlukan karir karnitin. Karnitin hasil transferase pertama adalah membran luar. Karnitin hasil transferase 2 adalah membran dalam. Setiap siklus oksidasi akan membebaskan 2 unit karbon asetil KOA dan terjadi dalam 4 urutan reaksi. 1. Oksidasi. Hasil KOA mengalami dehidrogenasi oleh FAD dependent flavoenzim. 2. Hidrasi. Enyl KOA hidrase menghidrasi hasil KOA dihidrogenase menjadi hidroksiasil KOA. 3. Oksidasi. Dalam tahap ini akan dihasilkan ketoasil KOA. 4. Pemecahan. Reaksi terakhir oksidasi akan membebaskan 2 karbon asetil KOA dari hasil KOA. B. Oksidasi menghasilkan asetil KOA NADH FADH2. Materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, Delia Ferrari. Kami kepada Indonesia. Pencernaan, penyerapan, dan transport lemak, di mana penggunaan lemak sebagai sumber energi erat berhubungan dengan metabolisme lipoprotein dan kolesterol. Manual mempunyai 5-25% atau lebih, di mana lipid dan 90% dalam bentuk lemak atau TAG yang disimpan di dalam jaringan adipos. Hewan, di dalamnya terdapat lemak yang disimpan dalam adiposit, sedangkan tumbuhan di dalam biji itu terjadinya perkembangan embrio. Di mana ini ada di sini ada gambar pengolahan dan deoksidasi dari karnitoli CoA. Selanjutnya mitokondria. Ini adalah gambar bentuk badan keton di hati mitokondria dari kelebihan asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi asam lemak. Selanjutnya adalah ketosis, di mana pengumpulan bahan keton yang berlebihan menyebabkan ketosis yang pada akhirnya menyebabkan penurunan pH darah karena badan keton yang asam. Ini adalah gambar mekanisme pencegahan ketosis akibat produksi bahan keton yang berlebihan. Baik teman-teman, itulah tadi materi metabolisme lipid dari kelompok kami. Kepada kalian semua, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan atas materi yang sudah kami sampaikan. Silakan. Baik, saudari Dewi.
Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk pertanyaan pertama dari saudari Adelia akan dijawab oleh Almara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia. Sebutkan penggunaan dari lemak. Lemak digunakan untuk bahan pembuatan sabun. Lemak digunakan untuk pembuatan mentega, dan juga lemak dapat digunakan untuk pembuatan minyak goreng. Mulai. Bagaimana saudari Adelia? Apakah jawaban dari kami dapat diterima dengan baik? Iya. Terima kasih. Pertanyaan dari Okta akan dijawab oleh Rosella Amide. Pertanyaannya, organ tubuh apa yang dilindungi oleh lemak? Organ yang dilindungi oleh lemak yaitu otak, ginjal, jantung, dan usus agar sesungguhnya jadi tukar, darah, dan semangat agar tetap ada lemaknya. Saudari Okta, bagaimana atas jawaban dari rekan saya? Apakah cukup membantu? Sudah jelas. Terima kasih. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Arif. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tini mengenai apa saja peran hati pada metabolisme lipid. Peran hati pada metabolisme lipid yaitu untuk membantu memecah lemak agar lemak lebih mudah dicerna tubuh. Lemak yang telah dipecah oleh hati bisa disimpan menjadi lemak di hati dan juga bisa dikeluarkan dalam bentuk energi. Sudah paham? Terima kasih. Baik, itu tadi penyampaian materi sekaligus sesi tanya jawab dari kelompok kami. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya lipid adalah salah satu kelas molekul biologis berukuran besar yang tidak mencakup polimer sejati, yang biasanya tidak cukup besar untuk dianggap sebagai makromolekul. Nah, lipid itu merupakan lemak. Lemak ini sangat berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh tertentu dari kerusakan akibat benturan dan goncangan. Kemudian lemak juga salah satu bahan makanan yang mengandung vitamin A, D, E, dan K yang tentunya dapat menunjang pertumbuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi penyampaian materi sekaligus presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.